Selamat pagi saudara-saudara terkasih, selamat bergabung dengan ibadat bacaan di channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Dan marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 28 Mei 2022. Pekan ke-6 Paskah, ofisi pekan kedua. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Madah. Raja mulia abadi yang menyelamatkan kami, kematian Kau kalahkan, kehidupan Kau menangkan. Engkau pulang pada Bapa, siap untuk menerima segala kekuasaan atas segenap ciptaan. Dengan sangat kami minta, maafkan segala dosa, arahkanlah hati kami kepada alam surgawi. Mulialah Engkau ya Tuhan, yang naik ke atas awan, serta Bapa dan Roh Suci. Mulialah kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Ingatlah akan daku ya Tuhan, datanglah menyelamatkan daku. Haleluya. Mazmur 105. Semuanya ini dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapa sanggup mewartakan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujiannya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan setiap waktu. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah. Datanglah menyelamatkan daku, supaya aku menikmati kebahagiaan orang pilihan-Mu. Semoga aku bergembira bersama dengan umat-Mu dan berbangga atas milik pusaka-Mu. Kami telah berdosa seperti leluhur kami. Kami bersalah dan berbuat jahat.
sesudah keluar dari Mesir. Leluhur kami lupa akan karya-Mu yang agung, dan tidak ingat akan kasih setia-Mu yang berlimpah. Sesudah menyeberangi Laut Merah, mereka memberontak melawan Allah yang Maha Tinggi. Padahal Allah telah menyelamatkan mereka demi nama-Nya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Ia telah menghadik laut dan mengeringkannya. Ia telah menghantar mereka melalui dasar laut, seperti melalui padang gurun. Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan musuh, dan membebaskan mereka dari pasukan Mesir. Musuh mereka terpelanting oleh empasan ombak. Tak seorang pun berhasil meloloskan diri. Waktu itu mereka percaya akan sabda Allah dan menyanyikan lagu pujian bagi-Nya. Tetapi mereka segera lupa akan karya Tuhan, bahkan tidak peduli akan nasihat-Nya. Mereka bersungguh-sungguh di gurun pasir, dan mencobai Allah di padang belantara. Tetapi Allah memenuhi permintaan mereka dan mengenyahkan kelaparan mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan, dan kepada Harun yang disucikan Tuhan. Maka terbukalah bumi dan menelan datang, menimbuni Abiram dan kawan-kawannya. Api menjolak memangsa golongannya, nyalanya menghanguskan kaum pemberontak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ingatlah akan daku ya Tuhan, datanglah menyelamatkan daku. Haleluya. Jagalah jangan sampai engkau lupa akan perjanjian Tuhan Allahmu. Haleluya.
Mereka membuat anak lembu di gunung Horeb dan bersembah sujud kepada patung tuangan. Mereka menukar Tuhan mereka yang mulia dengan arca seekor sapi pemakan rumput. Mereka lupa akan Allah penyelamat mereka yang telah melakukan perbuatan agung di Mesir. Karya yang mengagumkan di tanah Kam, perbuatan dahsyat di tepi laut merah. Maka Allah memutuskan untuk memusnahkan mereka. Seandainya tidak dicegah Musa hambanya yang terpilih. Sebab Musa mengantara di hadapan Tuhan. Jangan sampai amarahnya membinasakan mereka. Kemudian mereka menolak tanah yang dijanjikan dan tidak percaya akan firman-Nya. Mereka menggerututi perkemahan dan enggan mendengarkan suara Tuhan. Maka Allah mengepalkan tangan terhadap mereka untuk menghancurkan mereka di padang gurun, untuk menghamburkan benih mereka di antara bangsa-bangsa, dan mencerai-beraikan mereka di berbagai negeri. Mereka menundukkan diri kepada dewa Baal Peor dan mengikuti perjamuan untuk berhala yang mati. Dengan demikian mereka membangkitkan amarah Tuhan, sehingga timbullah bencana di antara mereka. Lalu tampillah Pinehas dan menjadi penengah. Maka berhentilah malapetaka itu. Karena itu ia dipandang sebagai orang berjasa, turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan Tuhan dekat air Meribah, sehingga Musa menanggung rugi karena kesalahan mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia terlanjur dalam ucapannya. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jagalah jangan sampai engkau lupa akan perjanjian Tuhan Allahmu. Haleluya. Selamatkanlah kami ya Tuhan, dan himpunkanlah kami dari antara bara bangsa. Haleluya. Bangsa Israel tidak mau memusnahkan para bangsa, seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka bercampur dengan para bangsa dan mengikuti adat istiadat mereka. Mereka beribadat kepada berhala bangsa kafir yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka menyerahkan putera-puteri mereka menjadi kurban bagi roh-roh jahat. Mereka menumpahkan darah yang tak bersalah, darah putera-puteri mereka, yang mereka kurbankan kepada berhala Kanaan, sehingga tanah pusaka mereka dinodai darah. Mereka menajiskan diri dengan perbuatannya dan bersinah karena tingkah lakunya. Maka berkobarlah amarah Tuhan terhadap umat-Nya, dan Ia muak terhadap milik pusaka-Nya. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan para bangsa, sehingga musuh berkuasa atas mereka. Para lawan menindas mereka, merendahkan mereka di bawah kekuasaannya. Berulang kali Tuhan melepaskan umat-Nya, tetapi mereka sudah mencandu kejahatan dan runtuh karena kedurhakaannya. Namun Tuhan memperhatikan kesusahan mereka dan mendengarkan jeritan umat-Nya. Ia ingat akan perjanjiannya dengan mereka dan membimbing mereka dalam kasih setia-Nya yang melimpah. Ia menganugerahi mereka rahmat yang tiada taranya di hadapan segala lawan mereka.
Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan himpunkanlah kami dari antara para bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu ya Allah yang kudus, dan berbangga atas keagunganmu yang terpuji. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamatkanlah kami ya Tuhan, dan himpunkanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 23 ayat 12 sampai 35. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang
dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut: "Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya, mereka mendakwa dia atau menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian pertama, nasihat-nasihat untuk hidup rohani. Pasal kelima, hal membaca kitab suci. Manusia itu berlalu, tetapi kebenaran Tuhan tetap tinggal selama-lamanya. Dengan berbagai cara Tuhan bersabda kepada kita tanpa memandang keadaan diri kita. Keinginan kita untuk mengetahui segala-galanya seringkali merupakan rintangan pada waktu kita membaca kitab suci. Karena kita sengaja mau mengetahui apa yang mestinya lebih baik kita lampaui begitu saja. Apabila kita ingin mengambil faedah dari apa yang kita baca, hendaklah kita membaca dengan rendah hati, bersahaja dan setia, dan janganlah menginginkan akan mendapat nama sebagai orang berilmu. Hendaklah suka bertanya dan dengarkanlah dengan tenang kata-kata orang-orang suci. Janganlah kita tersentuh pada teladan-teladan para bapa penulis kita, karena ada juga sebabnya mengapa perkara-perkara itu tercantum dalam kitab suci.
Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah corona ini yang sudah mulai mereda tidak lagi bangkit, tidak ada lagi varian baru. Marilah kita berdoa juga bagi pertikaian antara negara-negara di barat dan juga dengan Rusia, peperangan yang terjadi di Ukraina. Kita memohon perdamaian kepada Allah Roh Kudus, supaya pertikaian dan peperangan ini segera mereda. Marilah kita berdoa juga bagi mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan mematahkan belenggu dosa tersebut serta menganugerahkan rahmat, iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga warga masyarakat yang saat ini terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Tidak lupa mari kita doakan kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang maha bijaksana, Putramu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janjinya sesudah naik ke surga. Semoga kami pun Kau anugerahi kurnia Roh Kudus. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah saudara kita bergabung lagi pada ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.